Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dan melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Puji Tuhan, kisah ini diawali dari rombongan nabi yang akan membangun tempat tinggal yang baru karena tempat tinggal lama mereka tidak cukup lagi. Saudara, kalau kita melihat mujizat mata kapak timbul mengapung, ini adalah suatu mujizat yang bertentangan dengan hukum fisika. Ingat, Allah sanggup dan mampu mengerjakan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam dan hukum gravitasi. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 6, di situ kalau dalam terjemahan King James Version dikatakan "and the iron did swim". Jadi dan besi itu berenang dan mengapung. Nah, terjemahan lain mengatakan besi itu mengambang. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum fisika dan hukum gravitasi mengajarkan bahwa besi dan baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Karena massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Jadi di sini kita melihat bahwa besi itu berenang dan mengapung. Elisa melakukan mujizat dengan melemparkan sepotong kayu ke tempat jatuhnya kapak. Saudara, berbicara tentang sepotong kayu, di sini berbicara tentang salib Kristus. Kalau saudara melihat di dalam Kolose 2 ayat 14, di situ dikatakan dengan menghapuskan segala surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sepotong kayu berbicara salib Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengubahkan. Salib Kristus sanggup mengangkat kita sekalipun kita tenggelam dan terjatuh. Salib Kristus sanggup mengangkat dan membangkitkan kita kembali. Saudara, kalau juga kita melihat di dalam Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melewati Laut Teberau. Dan ketika mereka telah melewati Laut Teberau, mereka sampai di tempat yang bernama Mara. Kenapa tempat itu dinamakan Mara? Karena air di tempat itu pahit. Saudara, kalau saudara melihat Musa melakukan mujizat dengan melemparkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita mengalami kehidupan di mana kita pahit. Kita mengalami masa-masa pahit dalam kehidupan kita. Tapi saudara percaya, ketika ada sepotong kayu, ada salib Yesus Kristus yang di dalam kita, tempat yang pahit itu Tuhan sanggup mengubah menjadi manis. Saudara ingat Naomi, ya. Di dalam Rut 1 ayat 22, Naomi berkata, "Jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Saudara, Naomi mengalami hal yang pahit.
di mana bukan hanya saja suaminya yang meninggal, tapi kedua anaknya juga meninggal. Sehingga ketika Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, perempuan-perempuan yang ada di dalam kota itu mengatakan bahwa bukankah itu Naomi? Tapi Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Tuhan telah membuat hidupnya menjadi pahit. Saudara, di dalam dunia ini banyak hal-hal kita bisa mengalami kepahitan. Banyak hal-hal yang membuat hidup kita itu pahit. Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Pemazmur mengatakan bahwa hatinya merasa pahit. Bahkan buah pinggangnya menusuk-nusuk rasanya. Tapi yang dia lakukan adalah dia tetap berada di dekat Tuhan. Saudara, dunia ini bisa saja membuat kita pahit. Bahkan kita bisa pahit dengan keluarga kita. Kita bisa pahit dengan orang tua kita. Kita bisa mungkin pahit dengan anak-anak kita. Kita mungkin bisa pahit dengan keadaan ini. Di keadaan pandemi ini. Karena mungkin banyak kehilangan pekerjaan. Penghasilan makin menurun. Kesehatan kurang membaik. Bahkan kita bisa pahit dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu dengan sahabat kita. Mungkin itu dengan rekan sepelayanan kita. Tapi ingat, dalam keadaan pahit bagaimanapun, kita harus tetap dekat dengan Allah. Elisa, Musa, menaruh sepotong kayu. Dan kayu itu membuat mata kapak yang tenggelam bisa bangkit kembali dan berenang. Musa menaruh sepotong kayu dan air yang pahit itu bisa menjadi manis kembali. Saudara percaya, sepahit apapun kehidupan kita, ketika kita ada di dekat Tuhan, ketika kita menaruh salib Kristus dalam kehidupan kita yang tenggelam, kehidupan kita yang pahit, itu akan diubahkan Tuhan menjadi manis dan menjadi indah. Mungkin kita pahit ketika ada orang-orang yang memfitnah kita, yang mengatakan hal yang tidak benar tentang kita. Mungkin kita pahit, ada orang-orang yang menyakiti kita. Tapi ingat, ketika kita pandang Yesus, ketika kita ada di dekat Yesus, Yesus sanggup mengubah hal-hal yang pahit menjadi hal yang manis. Naomi, ketika dia kembali ke Bethlehem, ketika dia dekat dengan rumah roti, di situ dia mengalami penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini biarlah mengingatkan kita kembali, apapun yang pahit dalam kehidupan kita, sepahit apapun yang kita alami, sedalam apapun kejatuhan kita, mari taruh kayu salib Kristus dalam kehidupan kita, maka dia akan sanggup mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau mati di kayu salib. Engkau menanggung segala sakit, penyakit, kelemahan dan setiap dosa-dosa kami. Dan kami mau Tuhan memandang salib-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami akan mengalami masa-masa yang indah ketika kami berjalan di dalam dunia ini. Ya Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan kami, apapun yang menjadi kepahitan kami dalam hidup ini, kami tahu Tuhan Engkau sanggup mengubahkan semua ini Tuhan. Bahkan kami tahu Engkau sanggup mengubahkan keadaan bangsa ini. Pandemi yang ada, Engkau sanggup mengubahkan keluarga kami. Engkau sanggup mengubahkan kesehatan kami. Engkau sanggup mengubahkan perekonomian kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau sanggup mengubahkan hubungan kami dengan Engkau, sehingga kami selalu mau dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya salib Kristus itu selalu ada di dalam kami. Roh Kudus selalu menolong kami untuk kami melekat dan selalu memandang kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan jalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.